Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali walaupun masih dengan online untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat, selalu memberikan kepada kita istiqomah, selalu memberikan kepada kita kesungguh-sungguhan dalam belajar, dan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kita bahas. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik, tambahan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin memahami Islam, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibbati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perkara-perkara yang menggugurkan kewajiban berjihad. Begitu pula kita telah membahas bagaimana cara memperlakukan orang-orang kafir yang ditawan oleh tentara Islam dalam peperangan, dan juga bagaimana cara membagikan ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasannya orang-orang kafir yang ditawan oleh tentara muslim, jika mereka perempuan dan anak-anak, maka mereka langsung menjadi budak, dan hitungannya nanti disamaratakan dengan ghanimah. Tapi apabila orang-orang kafir yang ditawan oleh tentara muslim adalah laki-laki, maka urusan mereka dikembalikan kepada pemimpin umat Islam, di mana pemimpin umat Islam diberikan pilihan. Yang pertama, menghukum mati para tawanan. Yang kedua, dijadikan budak. Yang ketiga, dibebaskan dengan tebusan atau dibebaskan secara gratis. Sedangkan ghanimah, maka dikumpulkan dulu semuanya, setelah itu dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5, di mana satu bagian diberikan untuk Allah dan Rasulnya, di mana untuk Allah dan Rasulnya ini akan disalurkan kepada hal-hal yang lainnya. Taib. Mari kita kembali ke buku Fikih Muyassar agar lebih jelas. Ya, ini dia. Kemarin kita sampai pada kalimat wa zahabal jumhurul ulama'i. Jumhur ulama
memilih pendapat ila annal ghanimata bahwa harta rampasan perang tuqassamu dibagi ala khamsati ashum menjadi 5 bagian, 5 saham. As-sahmul awal, bagian yang pertama atau saham pertama, sahmul imami adalah saham yang diberikan kepada pemimpin. Wa huwa khumusul ghanimati, yang jumlahnya adalah 1/5 dari harta rampasan yang didapat. Yukhrijuhu al-imamu au naibahu. Kemudian saham yang pertama ini akan disalurkan lagi oleh imam atau wakilnya ke tujuan-tujuan baik yang lainnya. Ketujuan mana, disalurkan kemana oleh imam atau perwakilannya, nanti akan dibahas. Wa yuqassamu hadzal khumusu, nah 1/5 ini ya, 1/5 yang diberikan kepada pemimpin dibagi lagi ala ma bayyanallahu fi qoulihi, menjadi seperti apa yang Allah jelaskan dalam firman-Nya. Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah bahwa apa saja harta yang kalian dapat dari harta rampasan perang, fa anna lillahi khumusahu, maka ada 1/5 yang harus diberikan untuk Allah, walir rasuli, dan untuk rasulnya, walidhil kurba, dan untuk kerabatnya rasul, wal yatama, untuk anak-anak yatim, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wa bani sabil, dan untuk ibnu sabil. Fayuqassamu hadzal khumusu khamsata aksamin. Berdasarkan ayat ini, maka 1/5 yang tadi kita sebutkan itu dibagi-bagikan ke 5 kelompok yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Jadi sekali lagi ya ikhwan, kan harta rampasan perang dikumpulin lalu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, dari 5 bagian ini ada 1 bagian yang diberikan kepada imam. Artinya kan imam mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang. Terus sama imam diapain 1/5 itu? 1/5 yang didapat oleh imam dibagi lagi untuk disalurkan kepada tujuan-tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Apa tujuan tersebut? Yang pertama adalah untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 yang didapat oleh imam dibagi lagi menjadi 5 lagi. 1/5 yang diterima oleh imam dibagi lagi menjadi 5. Di mana bagian yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya itu maksudnya bagaimana? Wa yakunu hadzal qasamu fai'an. Ya. Bagian ini masuk ke dalam kategori fai, harta fai. Fai itu apalagi? Fai itu adalah istilah untuk harta yang didapat dari musuh yang kabur sebelum peperangan pecah. Jadi umat Islam datang ke suatu wilayah orang-orang kafir, ya, didakwahkan untuk masuk Islam, nggak mau, disuruh bayar jizyah nggak mau, diumumkan akan berperang, mereka kabur meninggalkan harta benda mereka. Maka harta benda tersebut disebut dengan fai. Nah, bagian yang untuk Allah dan Rasulnya masuk ke dalam kategori fai. Yadkhulu fi baitil mal, di mana akan dimasukkan ke dalam
baitul mal, uang kasnya baitul mal. Wa yunfiqu fi masalihil muslimin, di mana harta yang tersimpan di baitul mal itu digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Artinya demi Allah. Mali mimma afa Allah. Aku tidak mendapatkan dari harta fai yang Allah berikan kepada umat Islam illa al-khumusa, kecuali hanya 1/5 saja. Maksudnya hak Nabi dari harta fai itu hanya 1/5. Wal khumusu mardudun alaikum, dan 1/5 yang kudapat pun ini akan dikembalikan lagi untuk kalian wahai umat Islam. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagian ini untuk semua umat Islam. Semuanya, mau yang ikut perang, mau yang gak ikut perang, nanti dapat bagiannya. Untuk kemaslahatan mereka intinya. Kemudian yang kedua, zawil kurba, untuk karib kerabat. Siapa yang dimaksud dengan karib kerabat di sini? Wahum qarabatur Rasul. Mereka adalah karib kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahum, dan mereka adalah Banu Hashim, anak keturunan Hashim. Wa Banul Muttalib, anak keturunan Muttalib. Wa yuqsamu hadzal khumusu, dan yang 1/5 ini dibagi-bagi lagi bainahum, di antara Banu Hashim dan Banu Muttalib, hasbal hajah, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada mereka. Atsalis al-yatama, yang ketiga adalah untuk anak-anak yatim. Wahua, dan yang dimaksud dengan anak yatim, man mata abuhu, adalah anak yang ayahnya meninggal qabla an yablugho, dan anak tersebut belum masuk usia dewasa. Dzakaran kana am unta, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa ya ummu dzalikal ghani minhum wal faqir. Dan hal ini rata, ya, rata mencakup anak yatim yang kaya atau anak yatim yang fakir. Kemudian yang keempat, al-masakin, orang-orang miskin. Wa yadkhul fihimul fuqara'u huna, dan orang-orang fakir pun masuk ke dalam kategori orang miskin. Karena orang miskin aja dapat, apalagi orang fakir. Sebab keadaan dan kondisi orang fakir lebih sengsara daripada orang miskin. Ya, pernah kita bahas nih bedanya orang fakir sama orang miskin. Taib, kemudian yang kelima, ibnu sabil, diserahkan kepada ibnu sabil. Wahwal musafir, yaitu orang yang pergi safar, alladzi in qata'a bihi sabil, dan di tengah jalan kehabisan bekal, kehabisan dana. Fayu'to, maka ibnu sabil ini diberikan dari harta ghanimah ini maya beluguhu, sejumlah harta yang membuatnya bisa sampai ila maqsadihi, ke tujuannya. Dengan demikian ya ikhwan, maka bisa kita kesimpulkan ghanimah ini dibagi menjadi 4 saham. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian satu saham ini diberikan kepada imam, pemimpin, di mana bagian yang satu ini sama imam dipecah lagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa aja nih 5 ini? Ya, yang pertama untuk Allah dan Rasulnya.
Kemudian untuk siapa lagi? Untuk kerabat Nabi. Terus siapa lagi? Yatim. Kemudian siapa lagi? Fakir dan miskin. Lalu yang terakhir diberikan ke Ibnu Sabil. Dan tadi sudah kita jelaskan ya, satu persatu. Untuk Allah dan Rasulnya itu maksudnya diserahkan ya, diserahkan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Baitul Mal adalah tempat menyimpan harta umat Islam, di mana harta tersebut akan ditunjukkan buat kemaslahatan umat Islam. Kerabat Nabi tadi siapa kerabat Nabi? Yaitu anak keturunan Muthalib dan Hashim. Anak yatim jelas, fakir miskin jelas, dan Ibnu Sabil juga jelas. Itu dia pembagiannya ya ikhwan. Sehingga tersisa 4 saham. Saham kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baik, kita lanjutkan dengan kembali ke kitab Fikih Muyassar. Wa amma baqil ashamil arba'ati, sedangkan 4 saham yang tersisa, arba'atu akhmas, di mana masing-masing saham itu jumlahnya 1/5. Fatakuni likulli man syahidal waqati, maka itu diberikan kepada setiap man syahida, orang yang ikut serta al-waq'ah, peperangan. Minar rijalil baligin, yaitu lelaki dewasa, al-ahrar, yang merdeka, al-uqala, yang berakal sehat, mimman ista'adda lil qital, di mana mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul bersiap untuk berperang, yang mempersiapkan diri untuk berperang. Sawaun bashir al-qital, baik dia ini memang orang yang terjun ke medan perang, aulam yubashir, atau dia bukan orang yang langsung terjun ke medan perang. Mungkin dia ini adalah orang yang mempersiapkan senjata, orang yang mempersiapkan kuda, orang yang mengobati para tentara-tentara yang luka. Jadi mereka nggak terjun ke medan perang, cuman mereka ikut serta. Qawiyan kana dhaifan, baik fisiknya adalah fisik yang kuat atau lemah. Liqauli Umar radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Al-ghanimatu, harta rampasan perang itu, liman syahida al-waq'ah, diberikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam berperang. Wa kaifiyatut taqsimi, cara pembagian 4 saham ini, an yu'tar rajilu alladhi yuqatilu ala rijlihi, tentara yang berjalan kaki, alladhi yuqatil ala rijlihi, yaitu tentara yang berperang dengan berjalan kaki, sahman wahidan, mereka diberikan 1 saham. Wa yu'tal faris alladhi yuqatilu ala farasihi, sedangkan tentara yang mengendarai tunggangan, baik kuda, tank, pilot, atau yang lainnya, alladzi yuqatil ala farasihi, yaitu tentara yang berperang sedang sambil menunggangi kendaraan, salah satu ashumin, tentara yang menunggangi ini diberikan 3 saham. Sahmun lahu, 1 saham untuk tentara, wa sahmani li farasihi, dan 2 saham untuk tunggangannya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama fin nafali, membagi harta rampasan,
lil farasi sahmaini, untuk tunggangan 2 saham, walir rajili sahman, dan untuk yang berjalan itu 1 saham. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, melakukan yang demikian fi Khaybar, pada peperangan Khaybar. Ja'ala lirajili sahman wahidan, di mana Nabi memberikan 1 saham untuk tentara yang berjalan, walil farisi salasata asumin, dan untuk tentara yang mengendarai 3 saham. Wa dzalika li anna gina al faris wa naf'ahu aktsar, karena kehadiran tentara yang berkendara, tentara yang sambil menunggang, manfaat dan kehadiran mereka ini lebih besar min gina irrajil, daripada tentara yang berjalan kaki. Dan demikian pula bisa diperhatikan ya, karena kan tentara yang menunggangi kendaraan yang harus diberikan uang, harta, bukan tentaranya doang, kendaraannya juga. Karena kan kendaraannya perlu dirawat, perlu biaya, ya kan? Makanya berhak mendapatkan harta rampasan. Kasihan kalau dibagi sama rata. Yang menunggangi 1 saham, yang berjalan 1 saham, enak. Yang berjalan mah 1 saham bersih buat dia. Sedangkan yang menunggangi kan harus dibagikan juga untuk biaya perawatan tunggangannya. Makanya Islam itu sangatlah adil, sempurna aturannya. Tayyib, biar lebih jelas lagi Ustadz akan gambarkan. Nah ya, ini kan tersisa nih ya, yang 4 ini ya, saham kedua, saham ketiga, saham keempat, saham kelima, di mana masing-masing saham ini jumlahnya 1/5 dari harta rampasan, 1/5, 1/5, 1/5. Nah, cara pembagiannya adalah seperti berikut ini. 1 saham diberikan kepada tentara berjalan. Nah, sedangkan yang 3 saham ini diberikan kemana? Ke tentara berkuda. Ya, di mana dari 3 saham ini 1 saham untuk tentaranya, sedangkan 2 saham ini untuk kudanya. Ya, 1 saham untuk tentara, sedangkan 2 saham untuk kudanya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada orang yang berperang menunggangi kuda misalnya. Pakainya tank, pakainya pesawat tempur, misalnya seperti itu. Maka ya sama pembagiannya seperti ini. Tayyib. Wa amman nisa wal abidu wasibyanu, adapun para wanita, para hamba sahaya, wasibyan, anak-anak yang belum dewasa, idza hadarul waq'ata, apabila mereka ini juga hadir dalam peperangan, fasahihu annahu yurdahu, maka pendapat yang benar adalah mereka yurdahu lahum, mereka diurdoh. Apa itu yurdoh? Bisa lihat ke catatan kaki poin keempat. Ar-radhu i'ta'u syai'i laisa bil katsir. Radhu itu artinya memberikan sesuatu laisa bil katsir, tapi jumlahnya enggak banyak. Diberikan. Wala yuqassamu lahum, tapi mereka enggak memiliki bagian saham. Ya, enggak memiliki saham. Mereka tetap diberikan tapi mereka nggak punya saham. Berapa nominalnya? Ya dikembalikan kepada pemimpin Islam. Liqauli Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhuma, liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepada beliau. Jadi ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas kepada orang tersebut, innaka katabta tas'aluni anil mar'ati wal abdi yahduranil magnama. Sesungguhnya kamu, wahai penanya, katabta, telah menulis surat kepadaku, tas'aluni, bertanya kepadaku, anil mar'ati wal abdi, tentang perempuan dan hamba sahaya, yahdurani, yang mereka hadir, al magnama, dalam peperangan yang mendapatkan hasil harta rampasan perang. Hal yuqassamu lahuma syai'un, apakah mereka berdua mendapatkan saham? Wa innahu laisa lahuma syai'un, maka ketahuilah sesungguhnya bagi mereka berdua tidak ada saham dari harta ghanimah. Illa ayyuhdaya, hanya saja mereka berdua boleh diyuhdaya. Apa itu yuhdaya? Lihat hamish catatan kaki poin kelima. Yuhdaya yakni yu'toya, artinya boleh diberikan. Ya, mereka nggak punya saham tapi mereka boleh diberikan dari harta rampasan perang. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat yang lain lafaznya berbeda. Lafaznya berbunyi wa ammal mamluku fakana yuhdha. Adapun hamba sahaya maka dia diberikan saja walaupun dia tidak memiliki saham dalam harta rampasan perang. Wa idza kanatil ghanimatu ardon, apabila harta rampasan perang berupa tanah, sebidang tanah, khuyiral imamu, maka pemimpin Islam pada saat itu diberikan pilihan baina kismatiha bainal ghanimin. Pilihannya yang pertama adalah membagi-bagi sebidang tanah tersebut kepada tentara perang, wa waqfiha limasalihil muslimin, atau menjadikan sebidang tanah tersebut sebagai tanah wakaf untuk kemaslahatan umat Islam. Wa yudrabu 'alaiha kharajan mustamirran, di mana sebidang tanah tersebut dikelola agar mengeluarkan hasil yang terus-menerus, yu'khadz mimman hiya biyadihi, yang diambil ya dari orang yang mengelolanya. Sawaun akana musliman au dhimmiyan, baik yang mengelolanya itu adalah orang Islam atau orang kafir. Fayu'khadhu minhu dzalika kulla amin. Nah, hasil dari sebidang tanah yang diwakafin itu diambil setiap tahun. Wa hadzat takhiru yakunu takhir maslahah, dan hendaklah pilihan ini adalah pilihan yang dipilih berdasarkan kemaslahatan. Jadi begini ya ikhwan, kalau misalnya yang didapat adalah sebidang tanah, maka pemimpin Islam diberikan pilihan antara membagi-bagikan sebidang tanah itu kepada para tentara berapa meter, atau dibiarin, nggak usah dibagiin tapi dijadiin tanah wakaf yang dikelola. Siapa yang ngelola? Yang ngelola baik orang Islam atau orang kafir yang zimmi, di mana mereka dipekerjakan untuk mengelola sebidang tanah tersebut, lalu hasilnya nanti diambil. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tanah di Khaybar. Ketika Nabi mengalahkan orang-orang Yahudi, ada sebidang tanah yang menjadi harta ghanimah. Pada saat itu Nabi memilih sebidang tanah tersebut untuk diwakafkan karena melihat hasil panen tanah tersebut itu luar biasa untuk konsumsi bahan pangan umat Islam di kota Madinah. Karena tanah Khaybar terkenal subur dan
hasil kebun kurmanya adalah terbesar pada saat itu. Terbesar pada saat itu. Tapi sayangnya yang bisa mengelola tanah Khaybar hanya orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi pun memberikan solusi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh nggak ada yang bisa mengelola tanah ini kecuali kami. Maka Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi ini untuk mengelola tanah Khaybar yang menjadi ghanimah, dan hasilnya dibagi 50-50. 50 untuk Nabi dan 50 untuk orang Yahudi yang mengelolanya. Dan 50 yang untuk Nabi ini adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Begitu ya ikhwan. Taib. Al-mas'alatu tsalitsah, bagian yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Masraful fai, tempat penyaluran harta fai atau harta fai. Kemana harta fai ini disalurkan? Al-fai'u, fai, harta fai atau harta fai, ma'ukhidha min ahmwali ahlil harbi. Sesuatu yang diambil dari harta benda orang-orang kafir yang berperang melawan umat Islam, bihakin, diambil secara hak, min ghairi qitalin, tanpa adanya peperangan. Kal amwalil lati, seperti harta benda yang yahrubul kufaru, orang-orang kafir kabur, wayatrukunaha, dan meninggalkannya faza'an, karena ketakutan. Inda ilmihim, ketika mereka mengetahui bikudumil muslimin, bahwa umat Islam telah datang. Nah, ini dia perbedaan antara harta fai sama harta ghanimah. Dua-duanya harta rampasan perang. Cuman kalau harta ghanimah itu didapatnya setelah berperang. Kemudian orang-orang kafirnya kalah. Sedangkan harta fai didapatkan tapi nggak pakai perang. Kok nggak pakai perang? Kenapa? Karena orang kafirnya udah buru kabur, pergi, ketakutan. Mereka meninggalkan harta bendanya. Paham ya? Taib. Amma masrafuhu atau masrifuhu, adapun tempat penyaluran harta fai ini, fahuwa fi masalihil muslimin, maka ditunjukkan untuk kemaslahatan umat Islam, bihasabi ma yarahul imam, sesuai dengan pendapat pemimpin Islam. Karizkil qudot, seperti untuk membayar uang gaji para hakim. Wal muadzinin, untuk menggaji orang-orang yang mengumandangkan azan, atau bisa dengan kata lain yaitu takmir masjid atau marbot. Wal a'immah, untuk para imam. Wal fuqaha, untuk para ulama. Wal muallimin, untuk para guru. Wa ghairi dzalika, dan untuk yang selainnya, min masalihil muslimin, dari kemaslahatan umat Islam. Lima sabata an Umar radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan dari yang datang dari Umar bin Khattab, berdasarkan penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kanat amwalu Bani Nadir, dulu harta benda Bani Nadir, mimma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk harta fai yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mimma lam yujif, mimma lam yujif al muslimuna alaihi bi khailin wala rikabin, yang didapat oleh umat Islam tanpa yujif, tanpa menyerang, tanpa peperangan, bikhailin, baik dengan kuda tunggangan, wala rikab, atau dengan unta tunggangan. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khosoh. Nah, dari harta fai ini ada bagian khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yunfik ala ahlihi nafaqatan sanatahu. Nah, dari yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini digunakan untuk menafkahi keluarganya selama 1 tahun. Tsumma
yaj'ala ma baqiya fil qura wasilah iddatan fi sabilillahi azza wa jalla. Kemudian yang sisanya diberikan untuk para kuro, pengembala, wasilah, persenjataan, iddatan yang beberapa jumlah, banyaknya, fisabilillahi azza wa jalla. Walihada dzakarallahu ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kulla fi'atil muslimina fi ma'radi bayani masarifil fai. Semua golongan umat Islam yang menjadi tempat penyaluran harta fai. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura filillahi walil rasuli walidhir kurba walil yatama wal masakini wa benis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Yang artinya harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah. Lihat, harta rampasan fai untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ahibati fillah. Nah, pembagian harta fai ini sama seperti penjelasan yang tadi disebutkan dalam harta ghanimah. Di mana harta fai ini ya diberikan untuk kemaslahatan umat Islam. Dibagi menjadi 5. Yang mana? Nih yang ini, yang tadi kita hitung-hitung. Ya. Diberikan ke yang ini nih. Nih. Yang dibuletin dengan warna merah ini. Tempat penyaluran harta fai. Untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya dikumpulkan ke Baitul Mal, di mana harta pada Baitul Mal ini ditunjukkan untuk kemaslahatan umat Islam, lalu diberikan kepada kerabat Nabi, yaitu dari anak keturunan Muthalib dan Hashim, kemudian diberikan kepada anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil, diberikan kepada mereka, yang jumlahnya dikembalikan kepada si imam. Kira-kira untuk berapa banyak. Sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Seperti itu ya ikhwan. Cara pembagian harta fai. Taib. Fayu'khadhu minhul imamu min ghairi takdirin. Maka pemimpin Islam mengambil harta fai itu min ghairi takdir. Tanpa ada hitungannya. Wa yu'til qarabata bijtihadin. Kemudian diberikan kepada kerabat yang jumlahnya dikembalikan sesuai dengan pendapat imam, kira-kira berapa pantasnya nih. Wa yusraful baqi, kemudian sisanya disalurkan fi masalihil muslimin, untuk umat Islam secara umum. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang tawanan perang dan juga tentang cara membagikan ghanimah serta harta fai atau harta fai. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ke pembahasan yang baru. Taib. Apa itu? Al-babu tsalis, bab yang ketiga, fil hudna. Tentang hudna, gencatan perang. Wadzimmah, jaminan keamanan. Wal aman, pemberian jaminan keamanan. Wafihi masail, dalam bab ini ada beberapa bagian yang akan dibahas. Al mas'alatul ula,
Bagian yang pertama atau pembahasan yang pertama, Aqdul hudnati ma'al kufar. Tentang akad hudnah, gencatan senjata ma'al kufar. Akad hudnah bersama orang-orang kafir. Ta'rifuha, pengertiannya, al-hudnah lugotan, hudnah secara bahasa as-sukun, ketenangan, wa syar'an, sedangkan secara istilah syar'i, aqdul imam, akad yang dilakukan oleh pemimpin umat Islam, au naibihi, atau perwakilannya, li ahlil harbi, dengan orang kafir harbi, ala tarkil qital, untuk meninggalkan peperangan, nggak perang dulu, muddatan maklumatan, selama waktu yang disepakati, biqadaril hajah, sesuai dengan kebutuhan, wa intolat, walaupun waktunya panjang. Wa tusamma muhadanatun, juga dinamakan dengan muhadanah. Wa muwada'ah, dinamakan juga dengan muwada'ah, dan dinamakan juga dengan muahadah. Tsani, masyru'iyatiha wa dalilu dzalik. Pembahasan yang kedua tentang disyariatkannya hudnah dan dalil dasar yang menjadi hukum hudnah ini. Yajuzul li imamil muslimin, diperbolehkan bagi pemimpin umat Islam, aqdal hudnah, untuk melakukan akad gencatan senjata ma'al kufar, dengan orang-orang kafir, ala tarkil qital, yang ditunjukkan untuk meninggalkan atau menghentikan peperangan, muddatan maklumatan, selama waktu yang diketahui, biqadaril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Idza kana fi aqdiha maslahatun lil muslimin, hal ini boleh dilakukan jika pada akad hudnah ini ada kemaslahatan untuk umat Islam. Kadhofihim, seperti umat Islam sedang dalam keadaan lemah, nggak bisa berperang. Au adam isti'dadihim, atau kesiapan umat Islam untuk berperang belum cukup, masih kurang. Au ghairi dzalika minal masalih, atau untuk kemaslahatan yang lainnya. Kata ma'i fi islamil kufari wa nahwi. Ya, contohnya adalah ada keinginan dari umat Islam supaya orang-orang kafir yang diajak hudnah ini mau masuk Islam. Ya. Mereka meminta untuk gencatan senjata. Lalu sama pemimpin umat Islam dilihat, kayaknya mereka ada sinyal-sinyal mau masuk Islam nih. Terima. Ketika melihat hal itu, terima permintaan gencatan senjata. Mudah-mudahan sinyal itu betul-betul terwujud sehingga orang-orang kafir yang memerangi tadi semuanya pada masuk Islam. Wa nahwi, dan yang lainnya. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in janahu lisilmi fajnah laha. Jika mereka orang-orang kafir harbi ini condong untuk melakukan perdamaian, fajnah laha, maka terimalah permintaan tersebut. Wa qad aqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan akad al-hudnah, akad gencatan senjata ma'al kufar, bersama orang-orang kafir, fi sulhil Hudaybiyah, yaitu pada peristiwa sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, asyara sinin, dan gencatan senjata ini berlangsung selama 10 tahun. Wasalahal yahudu fil Madinah, dan ya bermuamal dengan baik kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Taib ahibati fillah, mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Karena pertemuan yang berikutnya insya Allah kita akan melakukan penilaian akhir semester, jadi tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya pembelajaran yang ada, diulang kembali, di murojaah. Ustadz doakan semoga kalian bisa menjalani PAS dengan lancar, mendapatkan nilai dan hasil yang sempurna sesuai dengan harapan.
Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Terus semangat karena manjadda wajada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.